Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya Ahmad Adinata dan di video kali ini kita akan eh, mengerjakan lab ya, lab kembali. Yang dimana lab kali ini kita akan mengerjakan SPEP versi 3 ya. Nah, di sini sudah diberikan suatu skenario ya. Itu terdapat 3 router dan juga 2 switch seperti itu. Dan untuk address table-nya juga sudah ditentukan, yang dimana pada router 2 ini memiliki satu loopback ya, juga itu dong. Oke, kita langsung aja. Di sini saya menggunakan di sini saya menggunakan Cisco modeling ya, CML. Jadi nggak bisa. Kita akan menggunakan IOL ini ya. Oke. Setelah itu kita akan setelah itu kita akan menghubungkan ya. Lanjutkan dulu. Oke. Setelah itu kita akan sesuaikan Ethernet-nya. Ethernet-nya di sini kita sesuaikan dengan addressing table ya. Pada router. Oke, kita beri nama dulu. Halo, ini 11.000 net. Oke, router 1, router 2. Lalu D1 dan juga D2. Oke, setelah itu kita akan kabel ya. Kabelnya di sini G00. Ada ya. Ikut aja. Kan buat video ya. Sorry ya guys. Kita buat. Lalu di bagian ini kita hubungkan dari router 3 ini menuju D2 ya, dengan Ethernet Giga 001.
3001 menuju berapa ini? Kita sesuaikan aja ya, karena memang berbeda portnya. Oke, selanjutnya di sini kita sama. Oke, setelah itu selesai, kita maka akan masuk ke bagian konfigurasi basic configuration dari setiap perangkat. Konfigurasi sini dulu. Eval, ini di start dulu apa di config dulu? Start dulu, nggak bisa di config kalau nggak di start. Oh yang kemarin udah belum loh? Oh lagi buat video ya? Yang video ya. Mau di spill sama siapa? Gimana nih konfignya? Mesti nyium ayam Irfan. Di sini. Oke guys. Oke teman-teman, lanjut. Kita akan masuk di konfigurasi router 1. Kita masuk configuration terminal dulu ya. Bisa nggak sih ini dipisah ya? Oke. Kita copy aja nih. Oh enggak, kita kan biar beda internet ya. Untuk konfigurasi hostname dulu, kita masukin hostname router 1 ya. Lanjut untuk no IP domain lookup, lanjut begini ya, lebih enak. Lanjut kita konfigurasi konsol 0 ya, untuk kita synchronization. Kita set time-nya di angka 0 saja. Kita exit, masuk ke interface 3001 ya. Tepat ya. Itu kita buat IP address 172.168.0.2. Lalu untuk IP v6-nya kita copy nih. Copy lalu kita paste. Oke, kita masuk lalu kita exit. Show ID interface. Oke. Kita langsung masuk ke interface Ethernet 0/1 ya, kita gunakan IP v6 ini. Lalu kita no shutdown, kita exit. Oke, setelah itu bisa kita cek show IP kamera rambut ya, kamera rambut di kamera ini. So IP exit and show IP
Oke, sudah ya. Tapi ini belum di 01 belum ada nih. Kita ulang. Interface 3. Lanjut dulu ya ke router 2. Ke router 2. Di router 2 ini kita akan masuk ke bagian sebelumnya. Masuk, kita buka sem dulu. Lanjut kita buat line konsol 0. Kalau bisa kita sering berhenti dan berhenti apa-apain. Pelan-pelan aja gitu kan. Pelan-pelan aja kan. Kita exit. Lanjut untuk di interface yang selanjutnya 0/1 ya. Kita buat IP address-nya. Untuk interface lookup back 0. Dan kita bayar. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke router 3 ya. Di router 3 ini kita akan WIP kita masuk down. Setelah itu masuk ke interface selanjutnya. Internet ya? Kan lagi dibuat. Oke, setelah kita berhasil untuk mengkonfigurasi router 1, 2, dan 3,
Jadi kita lanjut ke yang switch ya. Kita konsol lagi. Oke, kita buat name IP domain lookup. Internetnya ini kita sesuaikan dengan yang ke arah router 1 ya. Yang ke arah router 1 itu berarti bisa kita lihat dulu nih. Itu 00 ya. 00. Selanjutnya switch port. Oh, itu panas dulu. Walah. Lagi hilang juga. Kita exit. Lanjut untuk interface 103. 1023 itu sebenarnya kita perlu menambahkan PC ya. Jadi bisa kita tambahin kita beri note sini dengan 01 deh apa ya. Oke. Novel on yang aspek kemarin lu nggak nambah PC? Oh. Oke. SMS export. Dan masuk zone. Kayaknya lebih jelek ke PC itu ya karena mau jadi siapa nih? Cuma pakai di yang di belakangnya bu itu. HP-nya mandul. PC-nya. Oke, ini gimana? Ini dua kita konflik lagi. IP address-nya masuk down, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface ETH0. Nambah lagi ya. Tidak kita jalankan karena memang tidak bisa dijalankan ya. Memang sudah pas kapasitasnya. Cukup. Tambahin link sini. Kita beri IP ini.
membuat no shutdown dan exit. Kalau kita end dan say, setelah itu kita masuk ke bagian 2. Bagian 2 sini kita akan mengkonfigurasi SPF yang tradisional ya, yang dimana kita akan mengkonfigurasi pada IPv6 di D1. Kita bisa masuk ke D1 aja di bagian ini. Kita bisa Oke. Di D1 kita bisa mengecek ya, dengan komen show IPv6 interface brief. Nah, di sini terlihat bahwasanya memang terdapat dua interface yang statusnya up ya, yang sudah memiliki IP ya, yaitu Ethernet 01 dan juga Ethernet 00 ya. Dan bisa kita lihat lagi untuk IPv6 unicast routing. Oh, nggak ada. Nggak ada yang bisa. Oh, di dalam ya, sorry. IPv6 unicast routing kita buat menjadi, karena IPv6 routing ini di disable ya secara defaultnya, maka kita perlu mengaktifkannya dengan perintah yaitu IPv6 unicast routing. Nah, setelah itu kita bisa cek ya, show IPv6 set. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya pada Ethernet 00 ya sudah memiliki most Cisco iOS version have IPv6 enabled by default. Oke. Setelah itu bisa kita lanjut untuk mengaktifkan IPv6 unicast routing. Kalau IPv6 router OSPF 123 juga nih mas. Kita berikan router ID, lalu kita exit dan masuk ke interface 0/0. Iya, benar. IPv6 OSPF 123 area 1. Lalu kita exit. Kita masuk ke interface 1. Sabar ya, ini langsung aja. Apa dulu? Lalu bisa kita cek untuk verifikasi. Do show IPv6 OSPF. Nah, di sini kita lihat kita sudah berproses pada OSPF v3 dengan 123 dan di perangkat ini D1 ini memiliki ID 11.2 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa show IPv6 to show IP Nah, di protokol juga kita bisa melihat ya untuk memverifikasinya, yaitu OSPF 123 connected dan juga router ID-nya. Dan yang part 3 kita akan mengkonfigurasi OSPF pada menggunakan IPv4 dan juga IPv5 ya. Di sini kita menggunakan akan fokus pada router 1 di sini. Router 1 di sini kita akan
mengaktifkan IPv6 unicast routing ya, karena memang secara default itu di disable. Lanjut untuk kita masuk ke router OSPF 123 kita buat address family. Nah, address family di sini terdapat dua ya, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Nah, kita buat lagi IPv4. Di sini sudah terlihat ada unicast dan juga verify ya. Di sini kita gunakan unicast dulu. Nah, kita bisa melihat terdapat area ya, autentikasi dan juga default information. Nah, informasi-informasi ini atau informasi dari komen ini ya kita butuhkan untuk melanjutkan untuk komen digunakan nanti ya. Kita masuk ke exit address family. Lanjut untuk address family ya kita gunakan IPv6. Lalu kita gunakan yang versinya unicast dengan menggunakan router ID 11. Ini untuk router ID di bagian router 1 ya. Masuk lagi masuk ke bagian interface Ethernet 0/0 yang mengarah ke router 2 ya. Router 2 ini kita masuk ke OSPF v3 123 IPv4 area kita gunakan area 0. Juga OSPF v3 123 IPv6 area 0. Oke. Nanti kita exit lalu kita masuk ke interface Ethernet 1 yang mengarah ke B1 yaitu kita aktifkan OSPF v3 123 IPv4 area 1 lalu OSPF v3 123 IPv6 area 1. Setelah selesai ya, sudah memiliki respon yaitu loading down, maka bisa kita mengkonfigurasi ya untuk OSPF v3 dengan IPv4 dan juga IPv6 di router 2 seperti itu. Nah, di router 2 ini bisa kita buka aja ya. Lalu kita gunakan IPv6 unicast routing. Lalu kita masuk untuk memberikan masuk ke area OSPF v3 ya. 3. Address family-nya kita gunakan versi yang sama yaitu unicast dengan kita berikan router ID-nya yaitu 2 2.2.1 kita exit address family-nya. Lalu juga untuk IPv6-nya kita berikan unicast dengan router ID 2.2.2.1. Kalau kita exit family kita exit. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke interface 00 ya. Interface Ethernet 0/0 ini kita enabling untuk OSPF v3 IPv4 area 0 dan juga 6. Kita exit. Setelah itu kita masuk ke 0/1 OSPF v3 123 IPv4 area 0. Kita gunakan yang 6 juga. Oke. Selesai, kita dulu WR. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang OSPF v3 ya di router 3. Di router 3 ini seperti sama langkahnya itu unicast routing, router OSPF v3 123
router ID 33.1. Kalau kita buat address family-nya yaitu IPv4 unicast, dan juga kita exit masuk lagi untuk IPv6 untuk unicast juga. Kita exit dan kita lanjut untuk mengkonfigurasi interface ya. 0/0 IPv3 1.3 IPv6 IPv4 area dan juga versi IPv6 juga. Area 2. Oke. Setelah itu berhasil, lanjut ke route yang switch di D2 ya untuk mengkonfigurasi IPv3-nya. Kita pertama D2 ini belum kita konfigurasi basic ya. Sama habis nggak Bang? D2 ini router
Oke, setelah itu kita akan memverifikasi ya di D1 untuk mengecek show IP v6 OSPF network. Nah, bisa kita lihat network dari D1 ya, yaitu adalah router ID 1.1.1.1.1 ini memiliki router 1 ya. Dia sudah berstatus network, jadi artinya memang ya untuk memverifikasi network dari OSPF v3. Dan selanjutnya bisa show IP dari router 1. Dari router 1 networknya yaitu adalah router 2 dan juga D1 seperti itu ya. Show IP v6 OSPF. Network. Dan dia router ID ya. Kok ini router ID-nya? Sebentar. Dewa dulu ya. Kok segitu router ID ya? Beneran dong ini. Kita fix dulu nih. Kita masuk ke router. Exit. Oke. Di router 1 kita cek lagi. Ini router ID sudah segitu ya. Hah? Oke.
Di sini sudah terlihat router ID dari router 2 di router 1 ya. Di D1 coba kita verifikasi nih untuk IP route tables di D1. So IPv6 root OSPF, dan sudah terdapat IPv6 yang dimiliki dari segala perangkat ya, mulai dari router 1, router 3, D1 dan juga D2 dari kebalik, router table ya dari perangkat router 1, router 2, router 3 dan juga D2 seperti itu. Saat kita cek routing table di D2 D1 gitu, seperti itu. Selanjutnya bisa kita cek, kita lanjut untuk di bagian tune SPF v3. Jadi kita akan mengkonfigurasi passive interface ya di D1 itu dengan perintah IPv6 root SPF 3 dengan passive interface mengarah ke Ethernet 0/1 ya. Selanjutnya di D2 ya, maka kita akan mengaktifkan yaitu router OSPF v3 123 dengan pasif 0/1. Lalu kita buat yaitu dengan no passive interface 0/1. Lalu dengan address family IPv4 unicast, kita buat passive interface itu gini. Exit. Nah, untuk IPv6 juga kita buat unicast dengan passive interface yaitu RTH 0/1. Setelah itu di bagian router 1 kita akan mengkonfigurasi summarization ya dengan range IPv6 summarization address command seperti itu. 3 lalu kita buat IPv6 unicast ya. Setelah itu kita buat area 1 dengan bagian ini. Yaitu artinya di area 1 dengan range ya dengan IPv6 seperti ini. Nah, itu di router 3 kita maka akan mengkonfigurasi hal yang sama. Router OSPF v3 123 dengan address family IPv6 unicast dengan comment ini. Oke, di area 2 ya. Maka di router 2 bisa kita cek show IPv6 root OSPF. Nah, maka di sini kita akan melihat dari prefix ya, dari summarization prefix mulai yaitu yang dimiliki dari router 1 hingga router 3 seperti itu. Lalu kita akan memodifikasi network type-nya di router 2 ya. Nah, coba kita cek OSPF v3 interface brief. Nah, di sini statusnya masih BDR semua ya. BDR semua, berarti kita coba cek
OSPv3 network point to point. Go ke interface Ethernet 0/0. Kita konfigurasi untuk OSPv3 network point to point. Ya. Di router 1 juga kita konfigurasi untuk di bagian OSPF. Oh, kita masuk ke internet. Di network point to point. Juga di bagian di router 3 ya. Service Ethernet 0/0 OSPF untuk point. Artinya P2P ya. Maka di router 2 kita cek yaitu seperti ini. Shift NR show OSPF free interface brief. Nah, sudah berstatus atau state-nya itu P2P semua ya. Oke. Dan langkah keempat atau yang terakhir itu kita akan teasing a default route. Jadi kita akan membuat default default route ya dengan IP dan juga subnet seperti ini di area loopback seperti itu. Nah, kita akan masuk ke router 2 ya. Seperti ini. Kita copy aja. Di root. Seperti ini untuk default gateway ya. Okay, default route without gateway if not a point-to-point interface may impact a performance. Okay. Coba kita buat dulu. Jadi gue pesan ya. Ada unicast, kita buat default informationnya. Kalau kita exit, kalau address family-nya kita IPv6 sama ya, kita buat default information. Nah, di D1 maka akan mencoba untuk show IPv6. Jarkom kenapa Jarkom? Emang lu bisa ya? Itu matiin. Iya matiin. Itu gitu. OSPF. Maka di sini kita akan melihat tag dari default gateway tadi ya. Di bagian D1 juga aja di bagian D2 juga bisa nih. Kita cek. Untuk testing. Show IP route OSPF3. Nah, di sini maka kita sorry. Aku buka VM. Iyalah, install ulang lagi. Maka kita coba testing ya.
Ini udah masukin semua nih. Oke, udah statusnya sudah bisa ya kita melakukan ping. Nah, itu tadi video hands on yang bisa saya lakukan untuk mengimplementasikan multi area SPF V3 ya. Cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.